Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mengolah data menggunakan rumus uji t-test dengan sampel atau data sampel independen. Nah, jadi data sampel independen ini adalah merupakan data dari dua kelompok atau lebih, dan kelompok itu berbeda, begitu ya. Nah, contohnya data dari hasil instrumen kelompok A dengan data hasil instrumen dari kelompok B. Nah, jadi itu ada dua data yang didapatkan dari dua kelompok. Nah, jadi itu dinamakan data independen, itu ya, atau sampel independen. Nah, jika kemarin kita atau pada video sebelumnya kita membahas yaitunya sampel berhubungan ya, atau berkorelasi, atau dinamakan juga paired sample t-test. Nah, pada kesempatan atau video kita kali ini kita akan membahas tentang uji t-test dengan data sampel independen atau independent sample. Nah, jadi sobat sudah paham ya apa yang dikatakan dengan data independen atau independent sample, gitu ya. Nah, jadi di sini ada data saya, data instrumen self efficacy. Nah, jadi di sini ada data self efficacy kelompok laki-laki, dan ada juga data self efficacy dengan kelompok perempuan. Nah, sekarang kita akan mengujinya. Nah, di sini untuk kelompok laki-laki 25, kita kurang 3 baris karena ini bukan data instrumen, gitu ya, atau bukan hasil skor instrumen yang telah diisi oleh responden. Nah, untuk supaya lebih jelasnya lagi, kita akan berikan saja nomor pada kode nama ini. Nah, ini responden kita untuk laki-laki 22 orang, dan responden kita perempuan juga 22 orang. Nah, jadi kita akan menguji perbedaan self efficacy antara laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Nah, langkahnya kita akan kopikan skor total dari self efficacy laki-laki ke dalam SPSS. Kita akan kopikan. Nah, kita kopikan di data view ya. Klik data view dulu, kemudian kita pastekan. Nah, selanjutnya kita juga copy data dari self efficacy perempuan. Skor totalnya kita kopikan. Dan kita pastekan di SPSS. Kita pastekannya di kolom di bawah atau di kolom pertamanya ya, masih di kolom pertama. Kita copy pastekan di bawah data
self efikasi laki-laki. Nah, jadi kita urut saja ya, kita urut saja. Oke, setelah itu kita berikan kode pada kelompok atau jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, untuk kelompok laki-laki kita berikan kode angka 1 ya. Angka 1 sampai responden ke 22. Nah, ini responden yang ke-23, kita beri kode 2. Beri kode 2. Nah, selanjutnya kita ubah nama sehingga jelas ya. Nama yang di atas ini kita rubah. Caranya kita ketik variable view. Pada baris pertama ini kita ketikkan itunya self efikasi, jangan pakai spasi ya, nanti tidak akan bisa efikasi, karena ini pada kolom pertama tadi itu merupakan skor total dari self efikasi responden. Nah, ini kita rubah jadi 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Nah, selanjutnya baris yang kedua kita ubah menjadi jenis kelamin. Jenis kelamin karena tadi itu adalah kelompok dari jenis kelamin. Nah, ini kita rubah jadi 0. Kemudian pada nilai atau pada kolom values kita klik di tepi yang ada titik 3 ini, kita klik di situ. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Nah, kita pada value ini kita buat 1. Kemudian labelnya kita beri atau kita tulis laki-laki. Nah, kita klik add. Nah, nanti akan muncul di sini. Kemudian kita tambah satu lagi, kita ketik 2, angka 2, kemudian kita beri label perempuan. Kemudian kita add. Nah, setelah muncul di kolom ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap analisisnya. Kita klik analyze. Kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means. Kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Nah, jadi ini rumus untuk menguji sampel yang independen atau yang tidak berhubungan gitu ya. Nah, kita klik ini independent sample t-test. Kita akan tunggu hasilnya. Oh, belum. Ada tahap selanjutnya. Self efikasi ini kita pindahkan ke test variable. Caranya kita klik ini, kemudian kita klik tanda panah ke kolom sebelah. Nah, kemudian jenis kelamin kita pindahkan ke grouping variable ya. Jadi caranya kita klik tanda panah yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu kita klik define groups ya, define group ya.
Kita klik. Nah, untuk grup 1 kita ketikkan angka 1, grup 2 kita ketikkan angka 2. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan menunggu hasilnya. Nah, di sini pada grup statistik self efikasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, N-nya 22 untuk laki-laki, rata-rata 142,86. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan, respondennya 22 juga, 22 orang juga, dengan rata-rata 156,18. Nah, sekarang kita akan lihat nilai signifikansinya. Nah, bisa kita lihat pada kolom t-test ini ya. Pada kolom t-test for equality of means, kita lihat baris T. Nah, di sini kita bisa lihat T-nya ini merupakan T hitung. Nah, kita akan lihat apakah T hitung ini lebih besar daripada T tabel, gitu ya. Nah, jika T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka terdapat perbedaan self efikasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika T hitung ini T hitung ya. Jika T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, maka tidak ada perbedaan self efikasi antara laki-laki dan perempuan, begitu ya. Jadi DF-nya ini yaitunya sebesar 42. Nah, nanti silakan lihat T tabel yang DF-nya atau degree freedom-nya ini, atau dinamakan juga derajat kebebasan, yang berada pada angka 42 ya, pada angka 42. Kemudian lihat baris yang to toiletnya, yaitunya berada pada signifikansi 0,05 gitu ya, 0,05. Karena kita orang sosial, jadi toleransinya itu maksimalnya sebesar 0,05 gitu ya. Oke, nanti silakan dilihat T tabelnya. Nah, tanpa melihat T tabel, kita juga dapat memastikan bahwasanya T hitung ini lebih besar daripada T tabel dengan cara melihat signifikansi to toiletnya. Nah, di sini signifikansi to toilet itu sebesar 0,002, artinya lebih kecil daripada signifikansi atau taraf signifikansi 0,05 ya, 0,05. Nah, jadi perbedaan self efikasi antara laki-laki dan perempuan itu sangat signifikan gitu ya, sangat signifikan perbedaannya. Nah, karena signifikansi to toiletnya berada di bawah 0,05 gitu ya.
Nah, untuk tanda negatif ini tidak menjadi masalah karena mungkin ini datanya itu lebih besar data perempuan, sehingga ketika data laki-laki diletakkan di atas, sehingga hasilnya itu negatif gitu. Nah, jadi jika data kita letakkan kita balikkan, contohnya data perempuan kita dahulukan dan data laki-laki kita letakkan di bawah atau yang pada tahap yang kedua, maka nilainya nanti akan menjadi positif. Nah, jadi tanda negatif ini tidak terlalu diperhitungkan gitu ya. Nah, untuk mean difference itu perbedaan hasil dari rata-rata laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi jika 156 atau jika rata-rata perempuan ini kita kurangi dengan rata-rata laki-laki, maka nanti akan mendapatkan selisih sebesar 13,318. Nah, jadi ini selisih atau perbedaan rata-rata atau selisih rata-rata antara rata-rata perempuan dengan rata-rata laki-laki. Nah, jadi hasilnya min karena rata-rata laki-laki lebih kecil, sehingga jika dikurangi rata-rata perempuan nanti hasilnya jadi min. Tapi jika dibalikkan nanti hasilnya positif. Nah, jadi negatif dan yang ada di sini itu tidak menjadi perhatian gitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang kita jelaskan pada video kita kali ini. Bagi penonton atau yang menyimak video ini, jika ada tambahan penjelasan boleh ditambahkan di kolom komentar, dan jika ada yang diragukan pada video ini juga boleh ditanyakan pada kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk kemajuan channel ini, dan saya juga semakin semangat dalam membuat tutorial edukasi yang dibutuhkan oleh para penonton atau pengikut channel ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu Sobat Q semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.